SEA Games 2025 seharusnya menjadi panggung emas bagi para pemain muda Timnas Indonesia U-22 untuk unjuk kemampuan, namun kenyataannya tidak semua pemain yang dibawa mendapat kesempatan bermain. Bahkan beberapa nama yang sempat digadang-gadang sebagai pelapis atau pengganti Marcelino Ferdinand justru harus menerima kenyataan pahit, lebih banyak menghuni bangku cadangan daripada merumput di lapangan. Kondisi ini pun menuai sorotan tajam dari publik sepak bola tanah air. Pasalnya, ketika Marcelino Ferdinand absen atau tampil di bawah performa terbaiknya, Timnas U22 terlihat kehilangan kreativitas dan daya dobrak di lini tengah. Ironisnya, 3 pemain yang dinilai punya potensi besar justru minim kesempatan bermain. Pemain pertama adalah pemain gelandang serang yang dikenal memiliki visi bermain bagus dan keberanian dalam menusuk pertahanan lawan. Di level klub, ia kerap menjadi motor serangan dan mampu menciptakan peluang. Namun di SEA Games 2025, namanya nyaris tenggelam. Kesempatan bermain yang sangat terbatas membuat kontribusinya nyaris tak terasa. Padahal, banyak yang menilai gaya bermainnya paling mendekati karakter Marcelino. Pemain kedua adalah pemain B, yang sebenarnya bisa menjadi alternatif kreator serangan dari sisi sayap maupun tengah. Kecepatan, kontrol bola, dan keberaniannya melakukan duel satu lawan satu seharusnya bisa memberi warna berbeda pada permainan Garuda Muda. Sayangnya, kepercayaan pelatih tak kunjung datang. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan, bahkan saat tim terlihat buntu dan kehabisan ide. Sementara itu, pemain ketiga adalah pemain C, gelandang muda dengan karakter box to box. Ia dikenal pekerja keras, disiplin, dan punya kemampuan distribusi bola yang cukup rapi. Banyak yang berharap kehadirannya bisa menyeimbangkan lini tengah sekaligus membantu transisi, bertahan, dan menyerang. Namun, lagi-lagi, menit bermain yang minim membuat potensinya tak sempat benar-benar terlihat. Minimnya kesempatan bagi ketiga pemain ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mereka kalah bersaing secara kualitas? Ataukah strategi dan pilihan taktik pelatih terlalu kaku sehingga enggan melakukan rotasi ketika Marcelino Ferdinand tak mampu tampil maksimal seharusnya? Inilah momen bagi para pelapis untuk membuktikan diri. Dampaknya pun jelas terasa. Permainan Timnas Indonesia U22 terlihat monoton, mudah dibaca lawan, dan kurang kreativitas. Tanpa variasi serangan dari lini kedua, Garuda Muda kesulitan menembus pertahanan rapat lawan dan akhirnya harus tersingkir dari SEA Games 2025 dengan hasil yang mengecewakan. Kegagalan ini menjadi pelajaran penting. Talenta muda bukan hanya soal dibawa ke turnamen, tetapi juga soal keberanian memberi mereka kesempatan. Karena tanpa jam terbang, potensi sebesar apapun akan tetap merana di bangku cadangan. Kedepan, publik berharap pembinaan dan manajemen tim lebih berani melakukan rotasi dan memberi kepercayaan agar tak ada lagi cerita pemain muda berbakat yang pulang.